Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo dimanapun Anda berada. Kembali saya Ilham Dianta menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Ya, masih dari Sabtu sahabat ya, di kalender 18 Desember 2021. Interval waktu dari jam 9 sampai jam 10 kita masuk di program, masih di program Talkshow. Kali ini bersama dengan sahabat-sahabat dari IKUA ya, dalam dialog sahabat kita. Bersama dengan sahabat-sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo. Nah sahabat, begitu banyak sekali tema yang kita bahas ya, kalau kita dalam program dialog sahabat kita, ragam tema ini tentunya diharapkan menambah wawasan dan hasanah kita terhadap ilmu pengetahuan dan sebagainya. Satu di antaranya adalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ini berkaitan dengan kesehatan juga, berkaitan dengan teknologi juga, dan masih banyak lagi. Peranan bioinformatika pada penemuan vaksin COVID-19 dan pemetaan genom SARS-CoV-2. Wah, panjang ya, dan mungkin agak sulit dicerna ya, bagi otak kita yang sama-sama dangkal gitu ya. Tapi jangan khawatir ya, nanti kita akan coba tanya-tanya bersama dengan narasumber, yaitu Bapak Arief Nur Muhammad Ansori ya, karena masih muda nanti saya panggil Mas saja. Beliau ini aktif sebagai peneliti khususnya COVID-19 ya. Mas Arief Nur Muhammad Ansori. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi Mas Arief. Ya, waalaikumsalam, selamat pagi. Apa kabar? Ya, alhamdulillah baik-baik. Baik ya. Oke, terima kasih sudah datang ke studio pagi hari ini Mas Arief ya. Dan tema yang kita bahas itu adalah tentang peranan bioinformatika pada penemuan vaksin COVID-19 dan pemetaan genom SARS-CoV-2. Ya, sebelum saya lebih detail lagi ya, sebenarnya COVID-19 dengan SARS-CoV-2 beda ya? Iya. Atau sama? Sebenarnya berbeda karena COVID-19 adalah nama dari sebuah penyakit, sedangkan SARS-CoV-2 adalah causative agent atau mungkin disebut agen penyebab ya, seperti itu ya. Oh. Jadi penyebabnya ini adalah sebuah virus yang disebut dengan SARS-CoV-2 dan ini berkerabat dekat ya dengan MERS-CoV dan SARS-CoV yang sebelumnya pernah muncul. Ada di, misalnya MERS-CoV ada di Timur Tengah, lalu SARS-CoV muncul juga di daerah Asia seperti itu. Oke. Sebelumnya mewabah. Iya, ibaratnya itu kalau kita membaca literasi ya, baik itu mungkin tesis, isi atau mungkin juga biasanya kita pada akhir kuliah itu membuat itulah makalah dan sebagainya. Itu biasanya memang ada istilah-istilah yang harus kita artikan terlebih dahulu, ya kan? COVID-19 apa, kemudian SARS-CoV-2 apa. Nah, ini yang satu lagi bioinformatika. Biar kita nyambung nanti nanya-nanyanya itu jelas dan pendengar atau mungkin juga sahabat Sidoarjo yang menyimak acara ini juga jelas gitu ya. Kita nggak usah lihat itu Google, itu kamus apa, langsung dijelaskan oleh Mas Arief. Bioinformatika. Nah, ini apa ini sebenarnya? Nah, ini menarik sekali ya, karena bioinformatika relatif baru memang di Indonesia ya, karena sebelumnya kurang berkembang dan mungkin juga karena sedikitnya pakar terkait di bidang itu. Ini gitu cabang ilmu pengetahuan gitu ya? Sebenarnya seperti itu, dan ini adalah kombinasi antara berbagai macam bidang ilmu, jadi multidisiplin gitu ya. Antara ada matematika, ada statistika, lalu ada ilmu komputer, terkait komputasi, lalu ada kimia juga, ada fisika, dan tentunya biologi gitu. Aduh, berat ya, Frankie. Nah gini.
matematika aja udah susah ya kan. Kalau di-combine dengan fisika, kimia, kemudian biologi dan sebagainya, kemudian tadi apa lagi? Teknologi informatika ya kan, dan masih banyak lagi. Jadinya ya ini ya bioinformatika ini bener. Iya, jadi bioinformatika ini ya. Iya. Ya udah, ini jadi cabang ilmu pengetahuan yang memang di situ tempatnya orang-orang yang memang pingin berpikir gitu ya, atau pingin apa gitu. Jadi yang jurusan drama, teater jangan masuk begini. Aduh, ya udah. Ini sebenarnya gimana sih Mas Arief ya? Dalam arti sebelum gini. Kita misalnya berada di 2 tahun yang lalu di mana Indonesia itu lagi terpapar pandemi COVID-19. Ini saya yakin pasti peneliti-peneliti yang tertarik untuk menemukan vaksin COVID-19 itu saling berlomba-lomba ya kan, cepet-cepetan gitu ya. Kalau sudah menemukan efektif atau enggak, nah apa itu saya nggak tahu istilahnya, kalau misalnya memang dikatakan efektif atau enggak ya. Dan pada awalnya, kalau sekarang kan sudah ditemukan nih banyak vaksin, mungkin negara-negara lain juga demikian kan, ya ada Sinovac, ada apa macam AstraZeneca dan macam-macam. Nah kita flashback ke 2 tahun yang lalu, sebenarnya peran apa sih dari bioinformatika terhadap penemuan vaksin COVID-19 ini sendiri gitu? Pada awalnya seperti apa, kemudian hingga tercetus, kalau nggak salah kalau dari Indonesia itu apa sih namanya, vaksin merah putih ya? Atau apa sih? Banyak kan sebenarnya, cuman masih belum di ini ya. Masih dalam riset ya? Iya gitu, belum namanya belum di launching atau dirilis lah istilahnya. Masih dalam proses gitu. Masih dalam proses, tapi suatu saat pasti nanti akan dipublish gitu kan. Nah mungkin yang ini dulu, bioinformatika terhadap penemuan vaksin itu sendiri pada awalnya seperti apa? Iya, jadi saya ke flashback ke awal 2020 ya. Karena, memang itu ya? Ya, bener dong kan berarti memang, saya ya? Awalnya kan memang munculnya pertama di China, di Tiongkok ya, ketika Desember 2019, lalu akhirnya pemerintah Tiongkok ini bingung gitu, karena wah ini penyakit apa, sepertinya kok tiba-tiba mewabah dengan cepat, dan mereka sudah curiga bahwa kemungkinan besar ini adalah virus seperti itu. Nah, lalu di beberapa bulan setelahnya, di bulan Januari dan Februari ini mulai pemetaan dari penyebab penyakitnya ini gitu ya, penyebab si COVID-19 ini sendiri. Jadi ternyata diketahui bahwa penyebabnya adalah virus. Nah, untuk mengetahui ini adalah virus itu laboratorium di Tiongkok yang dibawahi oleh Profesor Zhang itu menemukan bahwa pemetaan genomnya ini sama dengan hampir mirip dengan SARS-CoV yang sebelumnya mewabah begitu. Jadi pemetaan secara genomik ya, berdasarkan RNA virusnya ya, karena virus ada yang berbasis dari DNA, lalu ada juga yang RNA gitu ya. Nah ya, sedangkan yang SARS-CoV-2 ini basisnya adalah RNA dan dipetakan oleh laboratorium Zhang pertama kalinya ya. Ini akhirnya mereka menemukan dan mengunggah data di database seperti itu. Akhirnya para peneliti di luar negeri pun ini pada mengikuti jejak Zhang ini. Wah, ternyata virus ini ya. Ternyata, dan lalu mereka saling berlomba untuk memetakan seperti itu. Seperti apa motif atau mungkin pemetaan genomnya dari RNA virus SARS-CoV-2 ini yang ada di negara masing-masing seperti itu. Nah, ketika Profesor Zhang ini mengunggah database untuk mengunggah virusnya ini di database untuk dunia ya. Nah, ini akhirnya tahu nih, wah ternyata SARS-CoV-2 ini seperti ini polanya gitu, seperti ini genomnya, dan akhirnya riset-riset terkait pembuatan vaksin, penemuan obat dan yang lainnya ini semakin berkembang pesat seperti itu sejak bulan Januari 2020 gitu. Jadi akhirnya hingga pada saat ini kita tahu banyak sudah vaksin-vaksin dengan berbagai platform itu tersedia di dunia ya. Misalnya
AstraZeneca atau mungkin Sinovac yang kita pertama kali di Indonesia ya pakai Sinovac, lalu ada Johnson & Johnson, lalu ada juga Pfizer, Moderna dengan berbagai platformnya. Dan tentunya juga di Indonesia sendiri dibentuk berbagai macam ya, ini ada berbagai macam platform juga untuk vaksin yang dibuat oleh orang-orang Indonesia seperti itu. Misalnya mungkin ada vaksin merah putih atau mungkin yang lain juga di dalam konsorsium yang lain ada dari univ-univ yang lain ya, misalnya ITB, Universitas Indonesia, Eijkman Institute, lalu ada juga vaksin Nusantara seperti itu. Jadi ada berbagai macam terobosan-terobosan yang dibuat berdasarkan dari analisis genomik tadi seperti itu. Oke, baik. Peranan bioinformatika ini, yang kami maksud bioinformatika ini kan bukan semacam lembaga seperti Bio Farma, bukan ya? Oh, bukan ya kan? Bukan, ya. Oke, biar saya fokus nggak pecah ke sana gitu kan. Itu seperti subjek yang nanti akan apa saja yang dilakukan. Nah, kayak gitu-gitu kan pertanyaannya. Tapi ini kan jika dikaitkan, jadi bioinformatika ini jika dikaitkan dengan penemuan vaksin COVID-19 pada saat itu seperti apa ya kan? Dan tadi sudah dijelaskan. Bisa dikatakan bahwa untuk menemukan vaksin COVID-19, kalau menurut Mas Arief, pada saat ini sudah ditemukan AstraZeneca, kemudian Sinovac dan sebagainya. Kenapa vaksin yang ada di Indonesia sampai saat ini masih dalam tahap proses di riset dulu? Kenapa yang lain sudah keluar, kalau yang di Indonesia masih belum gitu? Apakah memang dalam hal ini, saya nggak tahu apakah penelitinya masih terus melakukan riset sampai kapan. Yang saya tahu bahwa peneliti melakukan riset itu pasti ada jangka waktunya, ya kan? Dan tidak serta-merta dikeluarkan, dipublish, karena kan kalau misalnya itu terlalu tergesa-gesa kan dampaknya akan sangat masif ya, karena kan dipakai seluruh masyarakat Indonesia, dan kalau dampaknya itu negatif tentunya akan juga merugikan. Tapi kenapa yang lain sudah keluar, ini kok masih belum gitu? Mas Arief bisa cerita nggak gimana ini? Iya, ini menarik sekali ya, karena terkait kondisi masing-masing negara yang berbeda ya. Kalau misalnya kita lihat di subjeknya mungkin AstraZeneca seperti itu misalnya ya. Jadi sebenarnya AstraZeneca ini adalah gagasan pertamanya dari Oxford University ya. Oxford University di tepatnya di Jenner Institute gitu ya. Jadi dulu kita mau kuliah ke sana ya sebenarnya. Kapan kita ke sana? Jadi Jenner Institute ini berasal dari, namanya ini adalah Edward Jenner ya, orang yang pertama kali menemukan terkait vaksin ini gitu. Nah, lalu di Oxford ini sebenarnya orang mungkin berpikir, wah ini COVID ini pasti virus buatan gitu, karena ketika muncul lalu begitu cepatnya vaksinnya ada dari negara barat gitu kan. Nah ini tapi sebenarnya tidak seperti itu, karena anggapan-anggapan yang melenceng seperti itu harus diluruskan, karena pertama mungkin terkait dari penelitiannya ya, penelitian tentang platform yang digunakan pada AstraZeneca, yaitu menggunakan viral vector ya, itu sebenarnya sudah bertahun-tahun yang sebelumnya sudah dilakukan. Jadi sudah ada trialnya di hewan coba, sedang ada banyak proses-prosesnya yang sudah dilakukan. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba muncul, wah saya menemukan gitu, wah nggak gitu ya. Jadi ada step by stepnya yang sebelumnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di sana gitu. Nah, tapi mengapa vaksin COVID ini begitu bisa cepat ya, karena memang terkait dengan emergency uses ya. Jadi karena kondisi yang darurat, jadi ada berbagai macam asesmen yang harus dipercepat seperti itu, tanpa mengurangi titik-titik yang penting gitu ya. Jadi seperti efikasi lalu safety itu tetap dipantau seperti itu. Nah, sedangkan kita melihat misalnya 10 tahun yang lalu gitu ya, jadi terkait pembuatan vaksin itu tidak ada percepatan, karena memang tidak ada emergency use gitu ya. Sedangkan
beda dengan saat pandemi seperti ini gitu. Nah, normalnya pembuatan vaksin itu membutuhkan bisa 5 tahun mungkin ya, paling cepat mungkin 10 tahun gitu ya, baru bisa approve gitu. Sedangkan karena ini kondisi darurat ya, emergency ya, jadi semuanya dipercepat ya, jadi tanpa mengurangi sesuatu yang penting-penting tadi gitu. Oke, Indonesia nggak bisa memangkas ya? Nah, Indonesia sebenarnya sudah memangkas hal seperti itu ya, dan memang kenapa kita tertinggal ya, karena memang teknologi yang kita miliki tidak atau mungkin belum semaju misalnya kita sebut Oxford University gitu ya. Jadi kita bisa membuat meskipun tertinggal itu sudah bagus sekali gitu, sebuah prestasi gitu, karena jika kita melihat teknologi yang kita punya atau macam-macam, kita harus tetap optimis bahwa kita bisa dengan kekurangan-kekurangan yang ada gitu. Oke, ada bocoran nggak nanti dipublish kapan gitu vaksin-vaksin buatan anak negeri gitu? Mungkin setahun lagi atau 2 tahun lagi atau gimana gitu? Iya, menurut infonya sekitar awal tahun depan sudah ready gitu ya. Ini vaksin yang mana, Mas Arief? Untuk yang sejauh ini vaksin merah putih yang ini ya, kemarin digaung-gaungkan itu ya. Yang di media itu ya. Kalau nggak salah kan ada banyak loh, ada merah putih, ada Nusantara lah, apa itu namanya, ya kan? Yeah. Kayaknya setiap universitas di Indonesia kayaknya masing-masing ini ya berlomba-lomba untuk mau bikin vaksin itu ya kan, kalau nggak salah begitu sih. Beda kan, yang merah putih sama Nusantara beda kan? Iya beda platformnya ya, dan saya kira mungkin dulu awalnya namanya Nusantara, habis itu diganti merah putih, nggak begitu kan? Oh nggak, memang berbeda. Memang beda ya kan? Memang berbeda, dan ada juga dari univ lain juga mengusung nama masing-masing gitu ya, dan semua dalam tahap riset dan uji coba gitu. Oke, nah Mas Arief ini terlibat sebagai peneliti juga. Nih saya ingin juga mendapat bagaimana tanggapan dari Mas Arief terkait dengan vaksin-vaksin yang ada saat ini yang diberikan pada masyarakat ya, khususnya yang kita nggak usah ini deh, kita sebut aja namanya kayak Sinovac, tadi sebutkan juga, kemudian AstraZeneca, atau mungkin apalagi ya, Pfizer atau apalah itu ya. Itu gimana Mas Arief? Apa memang maksudnya ini sebagai benteng untuk imun itu memang dikatakan cukup bagus atau bagaimana kayak gitu? Saya nggak tahu istilahnya kalau di peneliti itu bagus, baik atau apa sih sebenarnya gitu, karena bagus itu kan subjektif ya. Maksudnya iya kan? Kalau ilmu pengetahuan itu biasanya ada skala-skalanya yang memang yang dikatakan bagus itu seperti apa, kan pasti ada ininya gitu. Gimana Mas Arief? Iya, jadi terkait vaksin yang sudah beredar saat ini ya. Jadi kita kan tahu nih dari aplikasi bioinformatika tadi itu dapat diaplikasikan untuk pemercepatan pemetaan dari varian-varian yang baru ya kan. Ini sekarang lagi rame kan, kemarin di bulan Juli rame tentang varian Delta. Ya, yang berasal dari India gitu. Dan sekarang baru-baru ini ada varian Omicron ya. Varian Omicron ini sudah muncul di Indonesia, di Jakarta ya, di cleaning service kalau nggak salah ya, cleaning service di Wisma Atlet ya. Jadi kemungkinan kan berarti ada penularan dari orang-orang yang ada di situ mungkin ya, bisa jadi seperti itu, dan masih tahap penelitian gitu. Nah, adanya varian baru, lalu pemetaan dari mutasi ya, terutama pada gen-gen yang berperan penting gitu ya, untuk menyandikan protein, misalnya protein spike yang ada di SARS-CoV-2 ya. Protein spike ini penting untuk terkait dengan reaksi-reaksi yang bisa untuk imunitas gitu ya. Jadi ketika ada varian baru, misalnya Omicron ini, WHO juga sudah mengatakan bahwa varian ini memang lebih cepat menyebar, namun untuk keganasannya tidak terlalu berbahaya seperti yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah, dan vaksin yang sekarang ada dan sudah diinjeksikan itu masih bisa menetralisir
seluruh varian seperti itu. Jadi kita nggak perlu khawatir kan, mungkin ada yang hoax yang beredar ya mungkin seperti ini. Oh, wah ternyata vaksin itu nggak penting karena variannya sudah baru dan berbeda gitu. Wah ini perlu diluruskan karena kita membuat sebuah vaksin itu juga tidak asal ya, dan bagian-bagian yang tidak berubah itu menjadi titik penting untuk vaksin-vaksin ini masih bisa digunakan untuk menetralisir dari varian-varian yang baru gitu. Jadi masih bisa digunakan dan efikasinya itu masih di atas 50% sesuai dengan anjuran dari WHO. Dan gini, yang beredar di masyarakat itu sering membanding-bandingkan, Mas Arief. Jadi di vaksin apa Sinovac? Kamu yang sering Sinovac buat apa tuh? Paling-paling ya kena lagi. Nah kayak gitu-gitu ya kan. Kita nggak tahu. Masyarakat itu selalu gitu-gitu, habis itu dari mulut ke mulut rame gitu kan. Kalau misalnya itu ada vaksinasi yang menggunakan mungkin Sinovac, misalnya nih, kok Sinovac sih? Habis itu pilih yang Astra gitu kan. Tapi Astra itu kata dampaknya itu panas sampai berapa hari, yang Sinovac enggak. Nah kayak gitu-gitulah. Nah ini mungkin bisa dijelaskan dong pada masyarakat bahwa sebenarnya vaksin itu meskipun macam-macam namanya, tapi sebenarnya cara kerjanya gimana sih? Kemudian tingkat efektivitasnya terhadap kekebalan pada imun tubuh itu kayak apa sih? Apa sama saja atau kita nggak usah deh kayak beda-bedakan kayak gitu atau bagaimana gitu? Ya, sebenarnya kita tidak perlu membeda-bedakan ya, itu adalah kuncinya ya, karena WHO sudah memegang patokan bahwa efikasinya harus di atas 50% seperti itu. Jadi ketika sudah di atas 50% vaksin ini pasti akan menjadi efektif gitu ya. Jadi tidak perlu dibeda-bedakan, misalnya wah ini efikasinya 90%, wah ini 80% gitu. Nah ini bisa naik turun dan yang terpenting adalah patokannya di atas 50% seperti itu. Sedangkan sekarang yang ada itu masih di atas 50% semua seperti itu. Jadi kita tidak perlu khawatir, tidak perlu risau misalnya, wah saya dapat vaksin Sinovac ini ya, teman saya enak tuh dapat Pfizer atau mungkin Moderna gitu ya kan. Kan itu vaksinnya jarang. Yang rame di mana-mana itu Sinovac biasanya sama AstraZeneca. Nah gitu. Mungkin yang lain-lain kok jarang. Mungkin yang jarang-jarang ini dianggap spesial gitu kan. Gitu. Tapi sebenarnya enggak ya, sama aja ya. Sebenarnya enggak ya. Sama saja. Mereka itu banding-bandingkan karena katanya itu daya kekebalannya itu lebih kuat vaksin A daripada B misalnya kayak gitu-gitu. Ya kan? Nah ini keluar dari statement si penelitinya sendiri loh ya sahabat ya, bahwa memang kita nggak usah membeda-bedakan, yang penting itu vaksin aja ya. Apapun itu, kalau misalnya ada kesempatan vaksin ya vaksin aja, apa-apa itu entah Sinovac, AstraZeneca dan macam-macam, mumpung vaksinnya yang ada itu gitu. belum tentu nanti habis. Wah, nanti kena biaya. Ini kan mumpung free, iya kan? Suatu saat misalnya ada vaksinasi lagi massal serentak gitu ya, tapi kena biaya, malah tambah gak ada yang mengikuti. Nah kayak gitu-gitu. Nah Mas Arief ini terlibat sebagai peneliti. Saya ingin tahu sebenarnya menurut Mas Arief sendiri, COVID-19 itu penyakit seperti apa, virus apa sih? Maksudnya gini, mungkin sekarang pertanyaan saya ini tidak terlalu banyak jika saya bertanya ini mungkin tidak terlalu diperhatikan ketika ini berbeda ketika pertanyaan ini saya ajukan 2 tahun yang lalu atau Juli kemarin ketika tinggi-tingginya, ya kan? Tapi setidaknya kita belajar dari apa yang sudah terjadi, ya kan? Sekarang ada varian baru namanya Omicron. Saya ingin tahu menurut Mas Arief sendiri COVID-19 itu seperti apa? Kemudian selama menjadi peneliti ini terlibat, pasti dong pernah melakukan penelitian tentang COVID-19 ini seperti apa gitu. Ini bisa dijelaskan apa sih Mas, ini penyakit yang unik atau yang bagaimana? Soalnya kadang-kadang kalau saya wawancara dengan mereka yang pernah terpapar kemudian sembuh ya kan, dulu kan rame-ramenya gitu ya, ini penyakit aneh sekali gitu ya. Saya itu sampai ini nggak bisa tidur, kemudian
selalu membayangkan orang-orang yang sudah mati gitu. Saya tuh seperti dipanggil-panggil sama orang-orang yang sudah mati. Apa memang begitu sehingga banyak yang tiba-tiba waktu itu kan serentak ya, ada yang meninggal itu sana ambulans, sini ambulans. Tapi itu di masjid-masjid itu husnul khotimah terus husnul khotimah, waduh di mana-mana gitu kan. Nah, apa memang seperti itu gitu. Terus capeknya minta ampun, pokoknya pegel, beda pokoknya. Kita itu nggak kayak penyakit flu biasa kayak gitu-gitu. Ini kok beda-beda ya, ada yang biasa-biasa aja gitu kan, ada yang sembuh gitu, nggak ngapa-ngapain terus sembuh. Nah, kayak apa ini Mas? Iya, jadi memang COVID-19 ini memang uniknya adalah virusnya itu memang bertahan lama ya. Misalnya dia menempel pada logam seperti itu, misalnya pada plastik dan lain-lain, itu bisa bertahan lama gitu. Beda dengan virus-virus yang lain, misalnya meskipun HIV itu gitu ya. Maksudnya di luar outdoor, di luar inangnya adalah manusia atau mungkin hewan-hewan mamalia lain gitu ya. Nah, ini di luar inang itu dia bertahan lama, misalnya di permukaan kaca, di permukaan logam, lalu di benda-benda yang lain juga. Nah, makanya kita harus menjaga kebersihan ya, termasuk cuci tangan dan pakai masker seperti itu, karena memang virusnya ini unik dan bertahan lama di luar inangnya. Lama itu hitungannya berapa jam? Berdasarkan riset yang ada, itu memang berbeda-beda. Misalnya di logam bisa beberapa hari, lebih dari 3 hari. Seperti hitungannya itu. Hari ya, bukan jam ya? Bukan jam masalahnya ya. Jadi beda dengan virus HIV misalnya ya. Ketika di luar inangnya dan tidak ada lingkungan yang mendukung, dia sudah pasti mati gitu, atau mungkin virus-virus yang lain gitu. Nah, sedangkan si COVID ini, si SARS-CoV-2 ini bertahan cukup lama. Memang ada penelitiannya sudah terbukti seperti itu. Makanya ada anjuran untuk mencuci tangan dan lain-lainnya. Terus gejala-gejala yang aneh-aneh tadi itu gimana sih sebenarnya? Nah, itu gejala-gejala yang aneh memang unik ya, karena kita menyoroti lebih tajam pada orang-orang dengan komorbid ya, misalnya diabetes, lalu obesitas dan darah tinggi, hipertensi ya, lalu berbagai macam juga, misalnya pasien-pasien dengan imunokompromis atau mungkin ya kondisi tubuhnya imunnya itu rendah gitu ya. Misalnya orang dengan kanker, lalu atau mungkin dengan HIV yang perlu dan selalu meminum obat-obatan itu. Nah, itu mereka ini lebih rentan gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang sehat ini ada juga yang jika imunnya kuat tidak apa-apa gitu, mungkin hanya tanpa gejala atau mungkin anosmia gitu ya. Sedangkan yang mungkin dengan kemampuan imun yang rendah atau menurun itu biasanya bisa menimbulkan gejala-gejala yang lain. Jadi memang terlihat berbeda-beda. Kita mungkin merasa bahwa wah, imun kita kuat nih gitu. Nah, sedangkan sebenarnya ketika kita terkena itu bisa jadi sebenarnya imun kita itu tidak sebaik kondisi tubuh kita yang terlihat sehat-sehat saja. Iya, gitu. Betul. Nah, jadi kalau misalnya kita terpapar, itu berarti memang tubuh kita yang memang imunnya kurang kuat ya, iya kan? Iya kan? Kalau kita terpapar meskipun kita merasa sehat ya, misalnya gini, kemarin tuh ada sempat yang ngobrol dengan saya, pasien COVID-19 tapi sekarang sudah sembuh, bahwa dia itu terkena nggak menyangka ya kan, padahal dia sangat prokesnya tuh, lu minta ampun deh, pokoknya prokesnya nomor 1 ya kan. Kemudian juga nggak pernah, jarang interaksi dengan orang, habis itu olahraga. Loh, kok bisa ya? Dia tuh heran sendiri. Kok bisa ya kayak gini-gini? Nah, kayak gitu. Nah, ya sudah, berarti kesimpulannya bahwa meskipun begitu, intinya daya tahan tubuhnya lemah. Iya. Nah, begitu aja, karena virus ini memapar pada mereka yang daya tubuhnya lemah gitu. Nah, iya betul ya, Mas Arif ya. Daya tahan tubuhnya kurang atau lemah itu bisa terserang gitu. Karena kalau kita daya tahan tubuh kita kuat pun bisa jadi keserang, tapi cuman mungkin anosmia atau mungkin gejala-gejala ringan gitu ya. Tidak menuju ke gejala berat ya. Makanya itu perbedaan orang yang sudah vaksinasi terutama ya, itu untuk menuju ke gejala berat itu kemungkinannya kecil, karena
imunnya sudah terlatih oleh vaksin tadi gitu. Jadi sudah terlatih ya. Kalau istilahnya itu orang yang perang itu sudah berlatih banyak latihan lalu langsung bertempur gitu. Sedangkan orang yang nggak vaksinasi nih, belum melakukan vaksin, wah ini langsung dihajar aja gitu. Wah, nah, bisa babak belur nanti ya. Jadi kalau yang sudah divaksin itu ibaratnya itu sudah tahu medan tempurnya seperti apa, kemudian ya punya strategi lah seperti apa kayak gitu kan. Jam terbangnya udah tinggi kayak gitu-gitu ya. Oke, Mas Arif, nanti kita lanjutkan kembali. Kita nanti di sesi berikutnya coba nanti kita ini ya, ulik sedikit aja tentang varian Omicron. Nah, seperti apa sih? Nah, kayak gitu. Pasti kita juga pengen tahu dong, ya kan? Kalau dibandingkan apa yang dulu Delta dan sebagainya, Omicron ini seperti apa? Lebih berbahaya kah atau seperti apa? Meskipun ini masih dalam tahap penelitian ya, tapi setidak-tidaknya Mas Arif ini kan juga seorang peneliti, pasti dong ketika berbicara dengan sesama peneliti gitu kan, berembuk kayak apa sih, itu pasti ada sedikit benang merah gitu yang bisa kita sampaikan pada pendengar. Baik, sahabat Suara Sidoarjo tetap bersama kami ya. Nanti kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok kok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek Bea Cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500-225 1.500-225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat Radio Suara Sidoarjo bersama dengan Meetup Car Community atau MUCC akan mengadakan City Tour Pesona Delta ketiga, yaitu melakukan touring wisata, kemudian kuliner, kerajinan, dan kopi darat ya untuk gabungan otomotif. City Tour Pesona Delta ketiga diadakan pada hari Minggu besok tanggal 19 Desember 2021 dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang yang diikuti oleh komunitas mobil dan umum. Nah, Anda bisa mengikuti kehebohannya para peserta ini secara live di LPPL Suara Sidoarjo mulai hari Minggu besok ya, dari jam 8 sampai jam 11 siang. Baik, sahabat, City Tour Pesona Delta ketiga didukung oleh Luminor Hotel Sidoarjo, Hayu Syar'i Skin Clinic, Cheers Healthy Drinking Water, Angkasa Fitri Logistik, MTB Property, dan Suzuki Candi. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Ya, sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan Anda dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power.
Chills Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kali ini ada 2 informasi panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Yusanto bin Wagiso. Dulu tinggal di Wonoayu, RT 5 RW 4 Desa Wonoayu, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Yusanto bin Wagiso dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Senin, lusa, 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang berikutnya atas nama Nur Aziza binti Hasolih. Dulu tinggal di Candi Sayang, RT 6, RW 2 Desa Candi, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudari Nur Aziza binti Hasolih dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Senin lusa, 20 Desember 2021 jam 8 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, terima kasih Anda masih bersama kami ya. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bersama dengan Mas Arief Nur Muhammad Ansori, peneliti COVID-19 ya. Kita di program Talkshow Dialog Sahabat Kita bersama dengan sahabat dari Ikatan Alumni Universitas Airlangga Cabang Sidoarjo tentang peranan bioinformatika pada penemuan vaksin COVID-19 dan pemetaan genom SARS-CoV-2. Baik, sebelum kita ke penanya ya, ada satu penanya ini, ada berapa sih, tapi saya pilih satu aja ya. Ini tentang, sekilas aja ini Mas Arief, tentang varian Omicron. Nah, apa yang harus kita ketahui sebagai masyarakat umum ini? Pertama, kita tidak perlu panik ya, tidak perlu panik dan tidak perlu gegabah untuk mengambil keputusan seperti itu, karena WHO juga sudah mewanti-wanti beberapa negara tidak perlu panik terkait varian ini dan tetap waspada dengan protokol kesehatan seperti itu. Nah, ketika ditinjau di ilmu bioinformatika sendiri ya, ini terkait varian Omicron memang paling banyak mutasi seperti itu ya, terutama pada bagian spike. Nah, bagian spike ini maksudnya adalah bagian dari virus yang berguna untuk menginduksi kekebalan dan tentunya pada virus tersebut digunakan untuk masuk ke inang ya, maksudnya manusia gitu, sel manusia gitu. Nah, bagian ini memiliki banyak mutasi dibandingkan Delta, dibandingkan Alpha dan varian-varian yang lainnya gitu. Tapi memang kita tidak perlu panik karena meskipun varian ini lebih cepat ini menular ya, tapi sejauh ini belum diketahui tingkat yang parah akibat dari varian ini, karena rata-rata memang tidak ada gejala seperti itu. Tapi ini kan ditemukan di Afrika Selatan
Iya, pertama kan? kali ditemukan di Afrika Selatan. ya. Mungkin Mas Arief pernah nggak orang yang terpapar COVID-19 dengan varian Omicron ini keadaannya seperti apa sih, maksudnya dari situ kan kita bisa tahu dong kayak apa kayak gitu-gitu. Misalnya ternyata ini terlepas dari sudah divaksin atau belum ya. Nah ini gimana ini Mas? Iya, merujuk dari pernyataan WHO ya, memang banyak yang tanpa gejala dan tidak menuju ke derajat yang parah seperti itu. Beda ketika di varian Delta yang kemarin. Iya, betul. Namun mungkin juga karena kenapa varian Delta yang kemarin itu tersebar begitu cepat di Indonesia gitu ya. Karena mungkin juga coverage dari vaksinasi itu sendiri masih rendah ya waktu itu ya. Betul. Dan akhirnya si virus ini bisa merajalela gitu. Tapi sedangkan yang sekarang mungkin karena coverage vaksinasinya sudah meningkat ya, sudah cukup tinggi meskipun hanya dosis 1 misalnya ya. Nah ini tapi memang orang-orang sudah vaksinasi dan sudah memiliki kekebalan gitu ya. Oke, kalau tadi ada imbauan bahwa kita memang nggak usah terlalu panik, berarti memang kita yang selama ini bekerja ya bekerja aja gitu kan. Yang mau berlibur ya berlibur aja gitu ya maksudnya. Tapi tetap ya kita harus mematuhi protokol gitu ya. Karena itu memang benteng pertama kita gitu. Agak susah sih sebenarnya standar ini atau aturan ini. Kenapa? Karena ketika kita mau adakan event dan sebagainya agak ragu-ragu juga ya kan. Ini gimana sih dalam arti 2 tahun kita ini suara hati seorang WO ya. WO apatah IO dan sebagainya. Itu kadang-kadang ya agak gimana gitu ya. Karena meskipun udah digelar kadang-kadang kan ada batasan-batasan tertentu ya. Tamu aja dibatasi dan semuanya dibatasi. Ternyata ada begini lagi. Nah, sampai kapan? Kadang-kadang kan begitu. 2 kata yang selalu tercetus itu sampai kapan? Kalau dari pemerintah ya juga 2 kata ya, terapkan disiplin protokol kesehatan biasanya kayak itu. Ya udah. Sekarang kita coba buka beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Tapi saya pilih satu aja ya. Ini dari Mbak Yanti ada di Buduran ya. Kemarin kan sempat ada pro kontra mengenai lebih baik vaksin Nusantara atau merah putih gitu. Nah, ini tanggapannya Kak Arief seperti apa? Oke, langsung silakan. Sebenarnya kita tidak perlu mengkontrakan ya, karena vaksin merah putih ataupun Nusantara atau vaksinasi yang lainnya buatan anak negeri ini harus kita support sebenarnya ya. Karena mana yang paling baik atau apa itu yang penting setelah melewati standar WHO yaitu efikasi di atas 50%, itu tadi sangat penting sekali ya. Dan dibandingkan kita saya lebih yakin vaksin ini, vaksin itu gitu. Itu kembali lagi ke orang masing-masing. Namun yang kita wajib ketahui adalah vaksinasi yang beredar atau mungkin vaksin buatan anak-anak negeri ini harusnya sudah di atas standar WHO atau mungkin sudah sesuai dengan standar gitu ya. Jadi sudah bisa diaplikasikan dan bisa kita gunakan seperti itu. Oke, mungkin Mas Arief juga dapat semacam kita pingin tahu sih, ada bocoran dikit gitu. Sebenarnya vaksin merah putih atau Nusantara atau apalah itu nanti akan di launching oleh putra-putri Indonesia gitu ya. Ini sebenarnya saya nggak tahu bahasanya ingredients atau apa ya, mungkin bahan-bahannya atau apa. Itu hampir sama dengan Sinovac atau selama ini vaksin yang beredar AstraZeneca atau apa. Itu sama begitu atau bagaimana? Kalau sama kan kenapa harus ada gitu? Kan mesti ada pembedanya dong. Iya kan? Nah gitu. Gimana ini Mas Arief? Iya pasti ada pembedanya ya. Kayak misalnya untuk bagian-bagian yang ada di dalamnya, misalnya virus awalnya atau virus seed vaksinnya ya. Nah, seed vaksin ini kan yang paling utama ya, karena ini digunakan untuk pembuatan si vaksin masing-masing itu gitu. Jadi nah ini seed vaksinnya ini memang berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi misalnya seed vaksin yang digunakan ini dari isolat Indonesia seperti itu kan. Kita tahu saat ini di Indonesia sudah ada yang sudah dipetakan sudah ada ribuan virus gitu ya. Jadi sudah cukup komprehensif untuk digunakan gitu ya, untuk dijadikan reference gitu.
Oke, jadi memang harus ada pembedanya ya, jangan sampai sama. Kalau sama kan buat apa dibikin kan gitu, iya kan? Iya. Mungkin samanya ada label halal ya. Bedanya maksudku. Iya, harusnya mungkin bisa dapat halal ya. Iya kan bedanya dibanding yang lain. Di lain itu ada pro kontra tentang halalan vaksin dan sebagainya. Ini dijamin halal deh kayaknya dari Indonesia soalnya yang bikin gitu. Ya udah. Nah, Mas Arief mungkin saya ingin tahu juga. Mungkin pertanyaan saya ini mestinya harus disampaikan awal ya, tapi nggak apa-apa. Sekarang baru ingat. Untuk menemukan vaksin COVID-19 itu sebenarnya gimana sih Mas? Mungkin ada teknologi yang digunakan apa namanya, kemudian mungkin metode atau apalah istilahnya begitu selama ini? Iya, jadi sejauh ini memang ada berbagai macam metode yang digunakan ya. Bahkan ada yang sebelumnya belum pernah digunakan pada vaksin-vaksin yang ada gitu. Misalnya vaksin berbasis RNA ya, seperti di Moderna atau Pfizer gitu. Nah itu sebelumnya belum pernah ada vaksin yang berbasis mRNA gitu. Nah ini sangat menarik karena terkait emergency use tadi dan kemajuan teknologi yang sudah sangat membaik daripada 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu gitu ya. Kita melihat bahwa 30 tahun yang lalu misalnya itu hanya vaksin inaktif saja yang paling banyak ya. Misalnya untuk atau mungkin vaksin yang dilemahkan seperti polio seperti itu dan yang lain-lainnya. Nah, ketika wabah COVID-19 muncul merebak dan akhirnya muncul juga platform-platform baru seperti adenovirus gitu, adenovirus pada AstraZeneca ya, yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini akhirnya menjembatani kemajuan teknologi gitu, kemajuan untuk pembuatan vaksin dengan berbagai platform. Ada sekitar 5 lebih platform yang digunakan, baik itu platform konvensional atau platform yang modern gitu ya. Jadi pembuatannya memang berbeda-beda dan masing-masing ini memiliki formulasi berbeda dan bahan-bahan baku yang berbeda gitu di dalamnya ya. Namun semuanya sama, harus aman, harus efikasinya harus tinggi seperti itu, harus sesuai dengan standar WHO gitu ya. Jadi patokan-patokan yang penting tidak boleh hilang gitu. Oke. Pertanyaan berikutnya ini terlepas dari vaksin COVID-19, kita ini sebenarnya hidup mau bebas juga nggak bisa bebas 100%. Mau apa ya, harus ada aturan-aturan gitu kan, agak gimana gitu ya. Tapi setidaknya agar kita bisa kuat gitu ya, kita bisa kuat, kemudian kita bisa melakukan sesuatu itu merasa happy, bahagia, nggak ada beban dan sebagainya. Karena kan happy, bahagia ini termasuk salah satu imun yang memang harus kita dapatkan sampai dengan saat ini ya kan. Kalau happy itu dulu imun yang mungkin dulu digembor-gemborkan ya pada Juli tahun 2021 kemarin, terus nggak usah ngapa-ngapain, pokoknya makan maskeran gembira, makan maskeran kayak gitu-gitulah, kayak gitu-gitu kan. Nah, mungkin sampai saat ini juga harus ya, karena memang tingkat stres orang beda-beda, jadi kita harus bisa mengelola gitu ya. Nah, sebenarnya pesan-pesan apa sih Mas Arief, atau mungkin imbauan atau saran apa ya yang harus kita lakukan supaya masyarakat pada hidup pada saat kayak begini nih gitu? Ya, untuk sisi kesehatannya ya, ini pertama tadi yang sudah disebutkan bahwa kita harus mengelola stres dengan baik gitu ya. Jadi nggak terlalu stres gitu, karena stres ini memang berpengaruh di respon imun kita gitu. Jadi memang benar kalau apa gitu drop gitu ya. Iya, itu kalau misalnya bahagia itu respon imun atau mungkin kekebalan sel-sel dari imun ini bisa kuat gitu ya, bisa beregenerasi dengan baik seperti itu. Sedangkan kalau kita stres tidak seperti itu, dan makanan yang sehat, lalu olahraga ya ini tentunya perlu sekali ya, karena pandemi di rumah terus ya, nggak olahraga gitu kan. Nah ini perlu diwaspadai juga, jadi kita harus tetap olahraga, tetap menjaga kesehatan gitu. Oke, jadi yang penting juga itu tadi adalah kelola stres ya.
kemudian melakukan aktivitas fisik ya. Sama seperti itu ya. Ya udah. Yang terakhir nih, mungkin apa yang bisa kita simpulkan dari perbincangan kita pada pagi hari ini? Ini kalau ini berkaitan dengan tema kita ya. Monggo silakan Mas Arif. Ya, jadi bioinformatika ini memang relatif baru dan harus terus berkembang ya di Indonesia agar kita tidak menjadi negara yang tertinggal gitu ya, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa membuat kemajuan untuk negara dan tentunya mengarah pada peningkatan ekonomi juga gitu. Nggak rumit kan ini ilmunya ya? Sulit, susah atau gimana sih sebenarnya? Wah, sebenarnya nggak susah sih ya, cuman memang kita harus ada banyak kolaborasi tentunya ya, di dalam untuk mengkaji ini gitu. Jadi harus kolaborasi, harus untuk memajukan ilmu pengetahuan ini dan berujung pada peningkatan ekonomi karena kita menjadi negara yang berkembang gitu daripada sebelumnya gitu ya. Oke. Respon masyarakat khususnya usia-usia muda itu terhadap ilmu ini seperti apa sih Mas? Nah karena berkembang, karena dalam masa yang sedang berkembang ya, jadi sebenarnya anak-anak muda dan generasi milenial ya kita sebut ya, itu sudah banyak yang menekuni bidang-bidang ini baik di luar negeri maupun di dalam gitu. Jadi responnya ya lumayan positif lah gitu ya terhadap ilmu bio ini ya. Oke. Baik ya, kita mengenal istilah bioinformatika dari hari ini, pagi hari ini ya. Selama ini kita mengenal istilah hukum ekonomi. Kayak gitu-gitu. Mungkin yang agak baru itu teknik informatika lah, kayak gitu-gitu kan. Ternyata sekarang ada bioinformatika ya. Nah, ini mungkin jadi apa ya, perhatian kita semua. Kalau misalnya memang ada di antara sahabat Suara Sidoarjo yang tertarik, mungkin bisa ini ya mengikuti jejak dari Mas Arif Nur Muhammad ya. Iya, ini termasuk juga ini kan masuk ini fakultas atau jurusan sih sebenarnya? Di universitas itu. Kalau di Indonesia sendiri belum ada untuk terkait bidang-bidang yang spesifik seperti ini. Oh, belum ada. Belum ada. Jadi hanya ada S1-nya hanya ada di Jakarta dan itu pun juga universitas swasta ya. Karena di PTN masih belum ada. Terus sekarang gitu. Kalau misalnya mau pelajari ilmu ini, kita masuk jurusan apa dong? Fakultas apa, jurusan apa? Hanya sebagai hanya sebagai alat untuk gitu. Riset gitu ya. Tapi memang untuk spesifikasi yang menjurus seperti ini memang di Indonesia sayangnya masih belum ada. Makanya itu tadi kita sebutkan bahwa harus ada pengembangan berikutnya gitu ya. Karena memang kondisinya seperti itu. Beda dengan di luar negeri. Memang ada, misalnya di Inggris itu ada jurusan yang bioinformatic and precision medicine gitu. Karena bioinformatika ini dapat menjadi landasan untuk pembuatan obat yang spesifik gitu. Jadi misalnya saya dan orang-orang yang lain itu memiliki obat-obat yang berbeda dalam menanggulangi penyakit yang sama gitu. Jadi di luar negeri memang sudah sejauh itu, tapi memang di Indonesia belum dan masih dalam tahapan untuk berkembang. Oke, ya, mudah-mudahan segera ada. Jangan sampai semuanya ketinggalan melulu ya di sini tuh ya. Vaksin udah ketinggalan, ini udah ketinggalan kayak gitu. Ya udah, terima kasih Mas Arif ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan hari ini bermanfaat untuk semuanya dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.